Saudara kekasih dalam Yesus Mesias, renungan singkat saya beri judul Strategi Ayub Melawan Iblis. Strategi Ayub melawan Iblis. Nanti dapat kita baca di dalam kitab Ayub, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, bagaimana sih strategi Ayub melawan iblis? Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita terlebih dahulu teliti apa yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 11. Di sana dikatakan strategi Ayub itu ada sebenarnya 3, bagaimana untuk menjatuhkan manusia sehingga kemudian manusia itu jatuh ya, atau menjauh dari Tuhan. Pertama adalah mengambil harta atau membangkrutkan orang. Nah, karena iblis tahu dengan kemiskinan salah satu pintu masuk untuk menyesali nasib dan ujung-ujungnya kemudian mempersalahkan Tuhan. Kenapa nasib saya seperti ini? Nah, kira-kira begitu. Yang kedua, dengan sakit, penyakit atau kelemahan tubuh yang dia alami, orang akan membanding-bandingkan dirinya. Kenapa saya sakit mulu? Kenapa saya sakit? Kenapa orang lain tidak sakit? Padahal saya cukup serius menjaga kesehatan saya, memelihara kesehatan saya. Nah, ini dia. Itu strategi yang kedua. Yang ketiga, kehilangan orang yang dikasihi atau duka cita, meninggalnya atau matinya atau berpulangnya orang yang kita kasihi. Ini amat berat dialami oleh setiap orang. Tetapi, nah, ini diketahui oleh iblis. Iblis tahu bahwa dengan ketika orang kehilangan begitu, di situ dia akan masuk, karena orang cenderung mempersalahkan Tuhan ketika kehilangan orang yang dikasihinya atau yang sangat dikasihinya. Nah, iblis mengambil kesempatan. Nah, kenapa dikatakan strategi? Karena memang dia menunggu-nunggu momen seperti itu. Nah, itulah strategi iblis. Nah, kalau begitu, apa yang menjadi strategi kita? Nah, dalam hal ini, dalam kitab ini dikatakan strategi Ayub untuk menghadapi masalah yang 3 tadi itu, ya, masalah jatuh bangkrut atau kehilangan harta, sakit penyakit atau kehilangan kesehatan, dan kehilangan atau duka cita orang yang dikasihi. Apa strategi Ayub? Dengan pertama, memelihara iman percayanya, ya, memelihara iman percayanya. Kedua, menekuni segera pekerjaannya kembali. Dalam bahasa yang sering kita dengar, move on, gitu ya, segera move on. Melakukan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya dan berguna untuk dirinya, untuk kehidupannya, dan itu salah satu obat yang paling manjur, mengambil kegiatan yang positif dan yang kemudian ini bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih, adalah menghapus rasa sedih itu, duka cita itu, ya. Menghapusnya bagaimana caranya? Ya, kita meningkatkan frekuensi berdoa, misalnya dengan berdoa terus, dan kita berpikiran positif dan tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, ya. Itu obat yang paling manjur, saya katakan. Kenapa? Karena justru momen seperti ini akan, kalau kita jatuh gitu, kita membiarkan ini, iblis akan menyerang balik, ya. Sebagaimana dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, ya, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, menanti, ya, kapan dia bisa menelan. Nah, kapan dia bisa mengambil balik gitu apa yang sudah kita miliki, ya, sukacita yang kita miliki. Nah, kitab Yakobus pasal 4 ayat 7 mengatakan,
Karena itu kita harus melawan itu semua, lawan iblis itu. Supaya kita apa? Supaya kita tetap terpelihara sukacita, sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk kembali masuk, untuk kembali menyerang kita. Demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku. Bapak Yahweh, Besen Yesus HaMashiach memberkati kita sekalian. Shalom.